Di sini saya akan berbagi mengenai sisi lain publikasi jurnal internasional. Bersama saya Muhammad Irfan. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Irfan Media dan juga follow IG saya muhammad.irfan.official. Oke, menarik ngomongin masalah publikasi ilmiah karena banyak alasan kenapa kita menulis dan mempublikasikan di jurnal internasional maupun yang nasional. Mengapa sih kita harus publikasi? Yang pertama, ini kita yang baik-baik dulu ya, berbagi ilmu, jelas ya. Kita punya temuan, kita punya ide, maka kita tulis dan dipublish ke jurnal dan dibaca oleh banyak orang. Tentu kalau jurnalnya itu open access, maka keterbacaannya semakin luas. Selain itu memungkinkan kolaborasi penelitian. Jadi misalkan ada orang yang telah membaca penelitian kita, kemudian tertarik, bisa jadi diajak untuk ataupun saling mengajak untuk penelitian bareng. Selain itu ada keterbacaan yang semakin luas karena sudah dipublikasikan di skala internasional. Kemudian ada syarat lulus, jelas ya. Kalau S3 itu syarat lulusnya adalah publikasi di jurnal internasional bereputasi. Saat ini Scopus itu masih primadona. WOS itu kurang begitu familiar. Kemudian ada jabatan akademik sampai nanti guru besar, itu pasti ditagih mana internasionalmu, publikasi di jurnal internasionalmu. Kemudian kalau publikasinya sudah banyak, tentu kita bisa masuk ke Sinta Awards. Ya, ada skor-skornya ya. Nah, ini yang masalah gengsi ini memang manusia itu tempatnya gengsi karena rumput tetangga itu lebih hijau ya. Nah, mungkin di sana sudah ada punya ID Scopus, dokumennya banyak. Saya juga pengen akhirnya ya publikasi, entah jalan yang benar, entah jalan yang kurang benar. Kemudian aktualisasi diri. Jadi ketika kita sudah punya ID Scopus dan disitasi oleh banyak, maka ini loh saya. Nah, kemungkinan juga akan diundang menjadi reviewer di jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, kita harus mengenal juga indeksasi di jurnal internasional. Ada Web of Science, itu miliknya Thomson Reuters. Itu bisa diakses di MCL Clarified. Kemudian ada Scopus, bisa diakses di scopus.com. Ini yang menjadi primadona, miliknya Elsevier. Kemudian di OAJ, ini kalau di dikte, ini adalah kelas menengah ya. Kemudian ada indeks Copernicus, itu lemah. ERIC, nah ini ERIC itu sebenarnya indeksasi tetapi masih belum dipakai untuk syarat lulus kah atau indeksasi internasional yang tinggi atau ya saya nggak tahu. Kemudian BASE itu adalah academic search engine, mungkin seperti Microsoft Academic. Kemudian ada Crossref itu menyediakan DOI juga dan dia juga masuk ke indeksasi. Cara cek jurnal yang baik, ini yang pertama di scopus.com, kemudian di Simaku. Jadi langkahnya adalah kita cari jurnal di Scopus, kemudian kita lihat coverage rentang waktu indeksasi Scopusnya, apakah sampai tahun sekarang itu masih terindeks atau enggak. Kalau sudah terindeks, kita lihat di Simaku. Di Simaku kuartal berapa. Kalau kemudian sudah, maka larinya ke bilis. Apakah ini predator atau enggak? Tapi sebetulnya lewat Scopus itu sudah kita mengetahui ini kemungkinan predator atau ini mungkin cancel dan sebagainya. Karena apa? Di Scopus.com itu menyajikan site score, impact factor, dan juga ada konten coverage-nya. Oke, kita nanti akan kita peragakan. Oke ya, kita akan peragakan mengenai masalah
impact factor dan ini ya. Oke, kita masuk ke scopus.com dulu. Oke, di scopus.com ini ada pilihan banyak ya. Di sini ada subject area, kemudian ada title, ada ISSN dan sebagainya. Kita pilih yang title dulu karena lebih gampang kalau menurut saya. Kalau subject area itu lebih luas sekali. Misalkan saya di bidang pendidikan, maka saya tuliskan education. Berarti education ini mencakup luas. Mau langsung spesifik education matematik atau terserah ya. Jadi saya pilihnya education saja. Find source. Nah, ini akan ada banyak sekali jurnal education yang terindeks di Scopus. Ada 663. Silahkan, kalau mau di-download, download Scopus source list silahkan. Kalau enggak pun juga enggak masalah. Oke, di sini ada site score 17,1, berarti dia punya impact factor yang tinggi. Luar biasa. Jadi ini pasti dipastikan Q1, 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 di Q1 dan sebagainya. Oke. Jadi di Scopus ini kurang bagusnya adalah baik yang discontinue maupun yang cancelled ataupun yang masih, ini masih terekap di sini. Jadi kita harus buka satu-satu. Nah, contohnya ini. Jurnal Science Education and Technology. Misalkan ini saya buka, klik kanan, buka link di tab baru. Oke, ada source ID-nya ini. Kita tunggu dulu. Nah, ini Scopus coverage years-nya dari 92 sampai 2002. Kemudian nggak tahu ini putus atau apa. Kemudian mulai lagi 2004 sampai sekarang. Nah, publisher-nya adalah Springer. Springer itu publisher yang top. Kemudian ini subjek areanya adalah social science education. Nah, kemudian kita juga lihat Scopus content coverage-nya. Nah, ini yang saya bilang. Di Scopus content coverage ada beberapa tipikal jurnal yang kalau ini konsisten ya. Jadi 59, 51, 39 dan sebagainya. Ini konsisten. Tetapi ada juga yang melejit. Artinya melejit mungkin dari 59 menjadi langsung 3000 sekian. Kita nanti lihat ada contohnya. Kemudian kita cek di jurnal homepage-nya. Oke. Jadi ini springer.com jurnal. Ya, Springer Online. Oke. Kita coba lihat timescope-nya dan banyak halnya. Kemungkinan di sini juga ada berapa biaya publikasinya untuk open access. Silahkan nanti dilihat. Oke, kalau Springer kemungkinan sangat tidak mungkin ini predator. Oke, close dulu. Kemudian kita cari yang lain. Education, kemudian di sini research.
Oke, internetnya agak lambat. Kita tunggu dulu. Nah, misalkan nih ada jurnal yang baru hit, Innovation. Mungkin ada banyak di sini. Ya, mungkin ini ya. International Journal Innovation, Creativity and Change. Kita lihat di sini. Set skornya 0,5, nggak terlalu besar. Tapi saya rasa untuk ke guru besar bisa ya, karena kan minimal 0,5 ya. Oke lah. Nah, ini coveragenya dari 2013 sampai present. Nah, publishernya Primrose Hall Publishing Group. Kita lihat di Scopus Content Coverage-nya. Wow, luar biasa. Karena ini ya, dari 36 dokumen langsung 1583. Berlipatnya luar biasa ini. Kemudian di 2020, ini belum akhir tahun lah ya. Ini sudah 1376. Luar biasa. Oke. Coba kita lihat kita copy, kemudian di Simago. Key berapa sih ini? Nah, cara tahunya ini. Oh, ini. Sama ya, Primrose Hall Publishing Group. Indeksnya 11. Lumayan tinggi. Ya, G2. Luar biasa. G2. Kemudian coba kita cari di listnya. Ini saya close biar nggak terlalu berat. Ya, saya close. Oke. Stand alone journal, kemudian kita coba cari di sini. Adakah? Oh, ternyata nggak ada. Luar biasa. Oke, kemudian kita cek di publishernya. Oh, ini chainnya beda. Di publishernya. Di publishernya tadi ada Primrose ya. Oh, nggak ada. Berarti aman. Tetapi walaupun di sini aman, kita harus hati-hati juga. Hati-hati karena tadi lonjakan coverage kontennya luar biasa. Jadi bisa jadi tinggal menunggu waktu aja, entah dicap sebagai predator atau di discontinue dari Scopus. Oke ya, ini cara ngeceknya. Kemudian kita lanjut ke PPT-nya. Scopus dan perharanya. Jadi
Scopus itu dipandang sebagai pengindeks yang bereputasi, yang kelas atas bersama dengan Web of Science, tetapi ini juga ya apa ya, timbul konflik. Konfliknya adalah biaya publikasi itu semakin mahal, apalagi kita di negara Indonesia ya pengennya instan ya. Nah, nggak bisa nulis tetapi pengen artikelnya terindeks Scopus, akhirnya muncullah klinik-klinik Scopus yang biayanya luar biasa mahal. Dan ketika sudah publish ternyata dipublikasikan di jurnal yang predator, bahkan hijack atau juga cancel. Itu bahaya. Kita berbicara mengenai data dosen. Data dosen di Indonesia saya ambil dari PDDikti, itu ada 307.738 dosen. Laki-laki sekian, kemudian perempuan sekian. Itu se-Indonesia. Nah, kita mau berbicara uang yang keluar dari Indonesia hanya untuk publikasi. Kita lihat jumlah dosen 307.738. Saya ambil misalkan hanya 1.000 dosen yang mempublikasikan terindeks Scopus setiap bulannya. 1.000 dari 307.000 itu kan sangat kecil ya. Ya, kita ambil yang kecil aja. Berarti APC saya ambil menengahnya adalah $500. Karena ada yang free, ada yang kurang dari $500, ada yang lebihnya luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Salah satu jurnal case 1 itu sampai $2.000, walaupun ada yang free juga. Yang tadi JICC itu $1.000. Nah, berarti ada sekitar $500.000. Kita kalikan kurs rupiah yang sekarang berapa? Itu setara dengan 7 miliar lebih. Luar biasa. 7 miliar sebulan. Kita buang uang kita ke luar negeri. Ya, antara sodakoh dengan apa ya? Kenapa sih kita nggak punya pengindeks? Loh, Indonesia punya pengindeks. Indonesia punya pengindeks Sinta. Kenapa harus Scopus? Sinta itu udah bagus. Dia punya jenjang S1, S2, S3, S4, S5, S6. Seperti Simaku. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Pakailah ini. Loh, ini kan nasional. Loh, keterbacaan jurnal walaupun itu nasional, itu kan bisa diakses seluruh dunia. Karena sudah open access. Website itu awal berdirinya, awal ditemukannya karena untuk open access, bukan untuk bisnis. Nah, katakan syarat lulus mahasiswa S1, cukuplah S5, S6. Syarat lulus mahasiswa S2, S3, S4. Syarat lulus mahasiswa S3, S1, dan S2. Nah, PR-nya adalah jurnal yang terindeks S1, S2 itu harus lebih bagus lagi, meningkatkan kualitas artikelnya, kualitas paper yang akan diterbitkan. S3, S4 juga seperti itu. Jadi uang yang dibayarkan itu larinya ke Indonesia, bukan ke luar negeri. Kan keterbacaannya kurang? Enggak juga. Ya sudah, buat patokan. S1, S2 harus bahasa Inggris. S3, S4 bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. S5, S6 bahasa Indonesia boleh. Silakan. Nah, bagi mereka yang pengen publikasi ke terindeks yang Scopus atau Web of Science di jurnal luar negeri, silahkan. Tapi bukan menjadi patokan utama. Gitu, kalau menurut saya. Itu ya. Nggak tahu, ini mungkin
Saya punya pikiran yang konyol, tetapi saya rasa ini masuk akal. Kalau Pak Harto itu kan swasembada beras, swasembada pangan, yuk kita punya swasembada indeksasi, swasembada publikasi, swasembada jurnal. Itu kita boleh bilang wah internasional keren, tetapi yuk kita bangun Indonesia menuju ke internasional lewat jurnal. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe YouTube saya di Irfan Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.